Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad bin Husain, I'lam rahimana wa iyyaka anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad a'lamaka iku merohno sapa mirsakno sapa nabi ka ing sira fi hadal hadis ing dalam ikhlas hadis anna Jibril saat temene malaikat Jibril alaihi salam inna ma sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabi ana ing ngarepe sahabate para nabi. Inna ma arada mesti ngersakno sapa Jibril ayu alimahum ing yen to ngeruhno sapa Jibril ing para ashab amrodinihim ing urusan agamane para sahabat. Fayam bagi mongko sae muslimin apa ya alamu yang to ngerti sapa al muslimin hu ing amrodinihim. Terus pikirannya Syekh Al-Ajuri bahwa Jibril menanyakan Islam dengan niat mengertikan Islam kepada para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Jibril itu buatan takok carane sugih. Saya ini wong ketakok kiai itu salah alamat. Wong alim takok carane sugih, carane jadi bupati, terus carane untuk duit akeh. Wong alime dhewe ra titik duit ditakok. Kadang kula nggih wanita yang Gus kula bojo kula kathah carane rukun piye. Wong kiai ini ora wani wae takok carane rukun. Jadi intinya ini pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tangkret urusan agama. Artinya yang perlu dingerteni itu urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya khadun nafsi. Terus kiai iku rapati seneng jabatan, kadang ditakoki tiyang carane dadi bupati. Nak dadi bupati salami template 2 juta, nak ora dadi darani donyane ngobos. Seloro kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nak terkenal donga kula ora mandi. Mergo nak mandi ku repot. Dadi dukun. Jadi ini repot. Kalau gak ada cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan, diceritani bapak kula. Bapak Nurian lami ngaji kalian Ki Hamid. Jadi dawuh beliau soleh zaman akhir ku repot, hisabe gede ya. Bangker terkenal wali, dongane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayah marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekeki dhuwit. Mari hisab tok mergo agama sudah dikonversi sebagai materi. Makanya beliau pernah menangis, aku soleh-soleh ku ngene golek rindane Allah kok dadi wong sowan ngekeki dhuwit, ngekeki gula terus sampean piye aku ning akhirat. Jadi jangan kira para wali itu senang ketika banyak mendapat apa? Penghormatan, karena takutnya kesalian ini terkonversi sebagai apa? Materi. Apalagi orang sekarang itu, kalau orang dulu tanya kan jelas ya, yasalunaka madza yunfikun. Kalau uangnya banyak tanya, kula kekno sinten. Kalau ahli falak ya tanya yasalunaka anil ahillah. Ketentuan tanggal penanggalan komaria itu gunane nopo ya Rasulullah. Kalau punya warisan ya tanya warisan. Jadi intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri, seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama, dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau mau istifadah kalian ke Zofur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-qila wal qal. Jadi ini kan diulang-ulang bihadrati ashabi. Ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sih dijazah, itu biasanya malah dibodoni. Kayak bakul, sampai tok sing tak kayak diskon. Agar uang ya ada uang. Makanya nak diilkon ijazah di depan umum berarti kondang. Ada khusus bahaya. Itu mesti klenik nih. Kemudian aku kanca kula sak kelas kalian Gus Munib. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau bener juga ganjarannya akeh. Tapi nak ngaji mbek wong loro dhewe, anu iku terus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya, karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu dikaji ya. Hadis kok enggak mutawatir itu enggak mutu. Paling firrut batil ulya tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bi hadrati ashabi atau ketika Nabi khutbah. Apalagi pidato Nabi di hajatil apa? Wada. Sehingga hadis ahadi itu banyak yang masalah. Karena satu ada subjektivitas rawi. Kalaupun sahih itu ada subjektivitas rawi. Seperti yang diceritakan Gus Sobur tadi, Abu Dzar itu orangnya soleh, tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik, sehingga beliau diasingkan sama Sidina Utsman di Robadah gitu. Karena apa? Kesalehannya ini bikin publik itu agak gaduh. Nggak kebayang kalau para sahabat itu ngikuti siapa? Abu Dzar.
karena ada kesalehan pribadi yang mengganggu kestabilan publik. Jadi Abu Dzar nanti kan diberi kesempatan pidato, ning donya ora di dhuwit ora apa-apa, gak batik gak apa-apa, gak pidato gak apa, urip mau sediluk wae. Wah itu kan wong Pekalongan fakir kabeh. Wah ora iso gawe acara pengajian itu. Sehingga kesalahan-kesalahan pribadi itu ya dianggap Abu Dzar soleh, itu urusan beliau. Makanya komentar Imam Ghazali tentang Abu Dzar, faqad kana min ashabi Rasulillah man huwa a'lamu minhu wa man huwa awra'u minhu. Tapi ternyata tidak punya pilihan kayak Abu Dzar. Beliau itu nanam anggur saja nggak berani, karena takut sebagian anggur kalau terbeli pasti sebagian itu dipakai syaribul khamr. Jadi kira-kira kalau Abu Dzar hidup sekarang nggak berani beli pulsa, karena digoweanan kadang demenan macam-macam. Iya kira-kira nggak berani jual pulsa. Mungkin jual badik juga agak berani. Nak kanggo wong engkek kan terus dinggo ngerayu wong lanang juga berani kira-kira seperti itu. Nanti jual pulpen ya gak berani, ya nak dituku santri gue ngaji, nak dituku mereka gue korupsi tanda tangan gue. Jadi, wah itu kalau jadi gerakan masif kan orang bisa mati semua. Itu. Masyhur itu khilafnya Abu Dzar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi sehingga saya sendiri secara pribadi itu sering ikuti Mbah Mun yang ngendikan di depan publik. Meskipun saya sering, terutama Gus Zofur tentunya, sering dapat wasiat khusus. Tapi saya tetap lebih seneng yang ngendikan di depan publik, karena ukurannya lebih jelas. Ya saya ulang lagi, ukurannya lebih jelas. Satu, saksinya banyak. Dua, pasti itu ukuran umum. Cek sing cerdas, setengah cerdas. Tapi kalau dikano khusus kan, cung. Jadi kiai itu ya nak subuh aja kodok, itu kan nasihat campur ngenyak itu. Itu kan. Karena apa ya, itu kan agak-agak ngamuk tapi halusan itu. Itu. Jadi, tapi kalau umum kan standarnya jelas apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan. Jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Zofur bilang enggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngeritik. Enggak semua yang diunek-unek sampai takokno. Kadang wong takok nasib. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta gak iso nyaur. Kadang wong takok, "Terus kula diutang 1 miliar carane nyaur piye?" Wong kene diutang 1 juta ora carane nyaur kok ditakoki sing utange napa? 1 miliar. Kula nu santri, bojone niku 3 wong sugih. Kowe iku urang kesuwan kula takok carane ngrukono bojone. Ya kene bingung piye carane. Bojo sitok kowe kudu purek malah. Ditakoki bojo napa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok cerewet wali apa meneh nak telu, dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dene nate nyuwun sewu melafatkan tolak. Terus takok teng kula, niku termasuk mukruh napa mboten Gus? Karena saya melafatkan itu dipaksa diancam. Bojo pertama mau nopo? Lah iku nang fikih kan hanya ada syaratul ikrah, itu mukrih harus mampu mewujudkan mahaddadahu. Kan arah megat tak pateni. Ini ndak kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora ketak pateni ini ndak, ini kasusnya beda. Nak ra mbok turuti aku mati. Itu kan bingung. Ya saya sedarian Gus Zofur jawab apa alam ngono. Nunggu Jibril ya sudah akan datang ngomong itu. Artinya gini ya, problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya kaya gawane di bojo akeh ya mesti sumpek, ngurmat wong itu sitok sumpek kemene telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustadz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid,
itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan aid. Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas, bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya yai duka. Baru pertama itu saya melihat yai itu agak duka. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini, pangeran lu kadang ngersakno kabeh ono sanksine, cara bahasa modern ono sanksi. Ya tujuannya pangeran ku wong ben tobat ben balik nang Allah. Jadi ono wong uripe ngawur diutang, ya sanksine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun tuh mau ngendikan kesalahan itu pantese ya ono sanksine ben wong tobat. Lah saiki kiai ku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksi itu, padahal Allah kepengen memberi sanksi. Kalau sampai misalnya zaman mondok rasa regep terus bareng saya jadi kiai bingung terus kalau kan jadi solusi Gus kayak donga laduni. Wong pangeran ngekeki sanksi kuwe zaman mondok rasa regep. Ben ora rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun, la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultan itu kayak bojo kepengen minggat. Sing lanang tak takoki kena apa? Mun lami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, aku terlambat bojomu kepengen minggat saiki aku terlambat. Kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, mungkin sanksine bojone minggat. Tapi cara kula kiyaine ra perlu memberi napa? Solusi. Tak takoki lah minggate teng diteng-teng tuane. Ya berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane ya meniku. Dadi nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka nyari donga, piye bojo iki ra dicukupilah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya Mbah Mun nanti cerita, sing kula paling tak kenang sih. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ana wong melarat yo ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso dijazahi duha mek donga. Kiai ini ku lali nak dhewe fakir. Akhirnya yang minta ijazah ditimbali Mbah Mun. Rene tak ijazahi. Kowe yo ijazah duha mek sapa kiai iki? Lha kiai ku dhewe fakir, kok jalu ijazah. Jadi ijazah ya aku sing sukses dadi kiai sugih. Artinya apa? Bener ceritane Gus Zofur, gara-gara setiap pertanyaan itu memaksakan bisa jawab. Wis kaya kok ning pondok lho, mus karwan dene dhewe Joko tuwa. Lho kok ngeke ijazah mahabbah. Dene pondok kan ijazah tuwa. Itu di pondok mana-mana Gus itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah itu ya tau ra munggah. Sekolahnya ora tau munggah. Ngono dicawel ijazah laduni yo. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar. Padahal yang ijazah juga gak pernah. Lah itu karena yang diceritakan Zuhur tadi memaksakan bisa. Terus karuan dekne dhewe ra iso ya santai wae. Aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Del kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi ora tahu. Sampai tahu ijazah nih Bapak Zakaria? Oh, jadi apa? Ijazah itu terus ya. Karena Jubir Torekon. Jadi intinya kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Sampai apa jangan kita lupa tadi ya, sampai lupa daratan tadi karena problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya problem negara itu semuanya jawab. Akhirnya kan gaduh, semuanya punya rumus, semuanya punya versi, akhirnya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Yang satu bilang wah ibu kotanya dipindah, yang satu bilang enggak harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru enggak bagus. Yang ketiga enggak wah kualitas demokrasinya dijaga, yang satu enggak demokrasi tanpa ekonomi enggak bisa. Sehari santri ya sedunia rasa pikir besok mati ben. Nah itu kan karena memaksakan jawab akhirnya ada kegaduhan tadi. Semuanya paling penak wis pokoke takoi wis muni wawahu alam senajan to sing takok muni wis suwe Mbah. Gak masalah itu penting.
Ya saya teruskan. Wa amal imanu fawajibun ala kulli muslimin ayyumina billahi azza wa jalla wa bi jami'i malaikati wa bi jami'i kutubihi allati rupane kutub anzal hawa ala rusuli wa bi jami'i anbiya'ihi wa bil mauti wa bil ba'si min ba'dil mauti wa bil jannati wan nar. Wa bimalan kelan perkara jaat bihi pala saru pira-pira hadis utawa pira-pira riwayat fi ahaditsa ing dalem pira-pira hadis ukhara kang liya-liya. Mislu ayyumina bisirat kelawan timbangan wal kelawan rot apa wat. Nah kiye kono maknani wat jembatan wal mizan wal khaut wasyafaah wa bi adzabil qabri lan termasuk ini sing khasi ahli sunnah wa bi kaumin dan iman kelan anane kaum yukhrajuna kang den tokno sapa kaum minan nari saking neraka. Ini yang mulai khasnya ahli sunnah wal jamaah aswaja kita harus iman kalau nanti itu ada kaum, ada sekelompok manusia sing yukhrajuna minan nar sing dikeluarno saka neraka fayudkhuluna al jannata ing swarga. Saya tahu persis tag ini ada di Sahih Muslim ketika zaman tabi'in yang masih ada sahabat banyak. Sebetulnya bukan zaman tabi'in banget karena zaman itu masih banyak apa? Sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha. Sehingga zaman tabi'in sudah banyak yang berpikir enggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah itu ada delegasi. Ayo kita ke Madinah. Semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah yang sahabat sepuh bahkan. Nah, terus si Jabir ini, sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada bisa syafaati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup itu ya sempat terjadi debat. Loh itu yang khalidina fiha itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia berhabitat neraka, memang alamatnya neraka. Kalau orang mukmin atau orang muslim itu tidak punya alamat neraka, cuma dia singgah. Yang cari pengalaman apa tidak tahu, pokoknya dia itu singgah. Nah itu kan sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran tidak ada, maksudnya nggak ada secara sori yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya Syekh Al-Ajuri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Karena itu zaman tabi'in sudah ada polemik, tapi tentu kita yang mengimani itu. Tapi kalau ada yang tanya di semua Quran kalau masuk neraka itu khalidina fiha itu dijawab apa? Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka. Alamatnya neraka, KTP-nya neraka, kakane neraka. Kalau kita ini ndak, KTP kita surga, mbah-mbah kita ahli surga. Karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga alamat. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini. Karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah. Nah, sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena mlebu neraka kebangetan. Wong ora roh kuncine kok mlebu. Tapi jare kancaku, wah gak ono pintune Gus Tilas blusak. Ini problemnya ini. Tapi nek sampean mlebu neraka kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka, betul tuh. Nah, harusnya kita nggak bisa masuk neraka karena nggak punya kuncinya. Jadi kalau nama hadis miftahul jannah la ilaha illallah itu syukur kalau cek apike Kanjeng Nabi wong kunci kok didudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tahadus bi nikmah, ini mumpung ada Gus Zofur, ini saya tasihkan. Wal asri demi masa, demi waktu. Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan ayat wal asri demi waktu. Itu memang luar biasa Islam itu. Coba ya. Kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesikat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia melafadzkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr demi waktu. Jadi artinya apa? Momen terbaik kita adalah ketika melafadzkan itu. Dan kalimat itu mudah.
dan sah asal belum yughorhir, belum kelerek-kelerek sah dan tanpa syarat. Misalnya sholat tidak butuh suci, butuh nutupi aurat, butuh melakukan rukun dan syarat. Syahadat enggak. Lau talaffadhu kafirun bihadi syahadah mesti apa sokat hadi syahadah. Padahal kafir orang adus ijek junub. Itu langsung sah. Betapa mudahnya agama ini, kalimat yang menyelamatkan orang-orang dari neraka kemudian enggak banyak prosedur untuk menjadi sah. Nah ini saya cerita ya, betapa agama ini mudah. Ya kan, kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran kemudian tidak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat, syaratnya kan macam-macam. Mau zakat, syaratnya macam-macam. Tapi kalau mau bersyahadat, orang kafir kalau bersyahadat itu ada syaratnya enggak? Ya syahadat saja. Itu wal asr, demi waktu. Betapa Islam itu menghormati waktu. Momen paling penting tentu kenangan kita adalah baca apa? Syahadat. Sehingga setiap Nabi ditanya iman atau Islam, tadi kata Gus Zafur gak boleh dipisahkan, ya ukurannya antas syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Ya saya teruskan ya. Jadi khasnya kita adalah meyakini wa bi qaumin yukhrajuna minan nar, lan kita kudu yakin anane kaum yukhrajuna kang den tokno sapa kaum minan nari sangen neraka fayudkhuluna mongko den lebokno sapa kaum al jannata ing swarga. Wa bisaati lan iman anane kiamat wa asbahin hadza mimma yu'minu bi ahlul haq min ahlil ilm. Atau yang mirip-mirip ini yang diimani oleh ahlul haq min ahlil ilm. Wa yajhadu biya ahlul ahwa wal bidah, meskipun diingkari oleh ahlul ahwa wal bidah. Jadi satu keyakinan sing diyakini Imam Ghazali, ulama Azhar, ulama ahli sunnah, meskipun keyakinan itu ditolak oleh ahlul ahwa wal bidah wad dolalah. Mimman saking wong hadzara kang medekno nak ing kita hum ing man sapa annabiyyu. Jadi bacanya mimman hadzarana humun nabiyyu. Mimman saking wong hadzara kang ngekeki peringatan medekno. Maksudnya nabi mewarning kita, memperingatkan kita agar takut mereka. Mimman saking wong hadzara kang medekno nak ing kita hum sangka man sing dolalah wau sapa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hadzarana lan medekno nak ing kita hum ing anut man sing dolalah wau sapa sahabat para sahabat wa tabiun lan sing para anut lahum maring sahabat bi ihsanin wa ulamaul muslimin lan yang memberi perangan itu para ulama-ulama Islam. Ya, terus kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah laisa siyamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarij. Ibadah kamu enggak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minaddin murukasahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiro. Dan di antara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah ndak semangat. Ini kelompok sing hadarona humun nabiyyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa menghindari. Karena logikanya jelas ya, orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarij, dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir, apa saja menjadi kafir. Dan pertanyaannya kan, inginnya seorang Nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat sedang maksiat. Sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiyah itu aina masiruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar karena mereka mati final maksiyah. Terus jawabnya yang alim tadi,
Akana dzalika muradan Nabi? Apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki Nabi? Untungnya yang si ekstremis tadi agak alim. Ya ndak, Nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan apa? Tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu, nerima. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya inna wuha yabsutu yadahu billail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul lail. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi faham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh ketika maksiat. Itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Sama sih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh iku ya ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa, mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi, apa logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubat. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama siapa saja baik, bukan karena baik sama orang fasik, bukan, tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik. Dan tentu itu butuh apa, tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab di karangannya Imam Sa'roni itu Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sa'roni itu Al-Hikmah Dolatul Mu'min, itu beliau juga menambahkan wal fasik dolatul mu'min. Bukan sekedar al-hikmah dolatul mu'min, tapi al-fasik juga dolatul mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita-kita, kata Imam Sa'roni, kita-kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk dikembalikan. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Syekhina Al-Alamah Kiai Maimun, supaya orang itu terbiasa seperti sifatnya Allah. Itu kan diulang-ulang, takhallaku bi akhlaqillah. Padahal jelas di Quran, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Dan Allah masih memanggil wa anibu ila rabbikum, ayo kembali, ayo kembali. Kan enggak fair. Allah yang Tuhan saja, yang Al-Ghaniyul Mutlaq, menyuruh mereka kembali, kemudian kita mengusir mereka. Jadi lewat ngaji ini ya itu tadi, makanya kita iman wa biqaumin yukhrajuna minan nar. Artinya bahkan di akhirat yang notabene sudah ada amal, itu saja inginnya Allah sama orang Islam kaumun yukhrajuna minan nar, bukan malah diblesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene sudah enggak ada amal, itu saja kaumen yang mukmin, apalagi tahu mondok, apalagi grup hima, itu tapi ora usah moron rokok, kalau pesene ora usah moron rokok. Itu inginnya itu yukhrajuna minan nar. Makanya kalau baca hadis itu harus ada dzauq. Selain ilmu itu harus ada dzauq. Betapa syafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam tuh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna nanar. Makanya masyhur itu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jawab Nabi bi la ardo wa wakhidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wakhidun min ummati finnar. Satu dari umatku min ummatil ijabah minan nar. Makanya saya setuju dengan saya Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah di antara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Pun ya ngoten. Sampai wah kok dibaca Arabnya saja ya. Nah, ini nurut apa Gus Abul. Mimman khadzarona tadi siapa? An-Nabi. Mimman saking wong khadzaro kang ngekeki peringatan medekno nak kita hum ing sangka gerakane man mau sapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saterusé terus
wa ulamaul muslimin wa yu'minu bil qadar wa khairihi wa syarrihi wa yabra'u mimman lam yu'min bil qadar. Kita harus terbebas, maksudnya terbebas itu gak urusan sama orang yang tidak iman bil qadar khairihi wa syarrihi kama tabarra'a kaya oleh lebaran sapa Ibnu Umar minhu mimman lam yu'min bil qadar. Wa qauluhu wa akhbirni anil ihsan qala anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka fa'lam annaman satemene wong abada kang nyembah sapa man Allah azza wa jalla fa ya'lamu mongko ngerti sapa man annahu azza wa jalla mutali'un kundat sing ningali ala amalihi ing atase ngamale wong ya'lamu pirsa sapa wa ta'ala sirruhu ing rahasiane wong wa alaniyatahu lan alaniya wong sing ngamal sing jelas wa ya'lamu lan pirsa sapa wa ta'ala ma ing perkara tufi kang nyamarno sira min amalika saking amal sira wa malan perkara tubdihi kang ngetono sira ing amal wa malan perkara turidu kang ngarepno sira bi ilmika klan ilmu sira kowe ngarepno bi ilmika misale Allahu turidu am khairah dadi maksudnya Allahu Allah ana ta kowe ngamal iku ngersakno Allah turidu am khairahu dadi maksudnya Allah tahu amal kamu atau ilmu kamu apakah amal kamu ilmu kamu untuk Allah Allah turidu am khairahu apakah kowe melakukan amal itu karena Allah apa enggak ya'lamu pirsa sapa ta'ala asirra wa akhfa ya'lamu pirsa sapa ta'ala khainatal ayuni ing mripat sing khianat wa malan perkara tufi kang nyimpen apa suduru apa dodo ya'lamu pirsa sapa ta'ala ing perkara antum kang te sira kabeh ku alihi ngatasé ma fahdaru mongko wedi sira kabeh ing Allah mesti wedi Allah dengan makna mendekat ke Allah faman mongko te sapane wong roa iku jaga sapa man hadhihi ing ikilah halah hadhil halah atau hadhil coba hadhil halah kita ibaratnya bagi yang punya apa sama roa lagi kita wahai alam lagi sokong ini kita semua di sokong roa salah sokong di sokong roa ada kamar lain ke sokong apa kamar roa yang mereka sokong baik kita selama masih ada di murah di sana hilang bersong hati nanti bertanya pun malah ikut dia lomba dari kata banyak lomba sokongnya orang Allah sana sokong
temboknya itu bolong. Jadi pelajaran bagi kita tersinggung nggak mengganggu kewalian karena tadi ketika digojol goblok ya ora trimo. Makanya kalau ada orang tersinggungan ya wali ini ala mbah bolong tadi. Coba terus temboknya terus melihat apa? Nah kalau ceritanya Mbah Mun itu Firroh sebagai masjid Demak menorone itu rodok miring. Ya mereka sama ketika Wali Songo bikin masjid Demak ada saja yang usil. Jangan-jangan kiblatnya salah. Dari cerita di Mbah Mun ya diceritani Mbah Bae mungkin. Sekali Joko kon nyenteng masjid Demak, napa menarane. Nganti tok Ka'bah. Lah narike ke banter, mulane dhisik menara iku. Jadi dulu itu tidak pakai yaumar rasdil apa? Kiblat. Dari jam sekian matahari tepat di atas Ka'bah terus semua bayangan. Kenapa itu semua terjadi? Jawab Mbah Zubair seperti walladzina jahadu fina lanahdiyannahum sublana. Orang yang serius menekuni ngitmai agama ini, serius ya, serius taklim, serius macam-macam mesti lanahdiyannahum sublana. Pasti saya tunjukkan beberapa jalan menuju saya. Jadi kira-kira wali ora bakal keweleh gawe kiblat madhep nyetan meskipun ndak ahli falak. Meskipun nggak pernah sekolah nopo. Yes. Adil kan semangat. Tahu mlebu ya pelajaran falak. Pak Zakaria mlebu, seneng falak kita bener. Nak era jenengan Gus Zabur. Sudah sekolah di falak. Di sofar keluar. Oh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, setelah kita bersama-sama mendengarkan pemaparan kitab Arba'in Hadisan lil Ajuri, kami buka sesi tanya jawab. Tetapi perlu juga diingat apa yang beliau sampaikan tadi, semua unek-unek tidak harus dipertanyakan. Kami persilakan, monggo barangkali ada pertanyaan kepada beliau Gus Baha atau Gus Wafur Maimun Zubair. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus mau tanya tentang hukum waris. Sepertinya di Indonesia hukum waris itu kok terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu yang mengklaim bahwasanya kalau membagi waris ya udah dibagi sama rata aja antara perempuan dan laki-laki, yang penting sama-sama ikhlas. Yang kedua yaitu sesuai hukum KHI saja, nggak usah memakai yang lain, dalam artian biar tidak terjadi perbedaan kita pakai KHI saja. Dan yang ketiga yaitu yang sesuai dengan hukum Al-Quran maupun dalam kitab-kitab. Itu yang kedua itu apakah dibenarkan dalam hukum Islam, dalam syariat Islam? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Wafur, tawi Gus Baha. Gus Baha. KHI itu kan hukum yang sudah dipilah untuk pedoman bagi para hakim ya, KHI itu kompilasi hukum Islam ya. Sementara yang dipakai ya KHI itu yang dipakai oleh pedoman untuk memutuskan yang diajukan ke napa jenenge di mahkamah-mahkamah yang berurusan dengan terutama pernikahan. Apakah karena kan khilafnya fikih kan akeh. Khilaf napa jenenge fikih niku kathah. Nah, kula nggih mboten ngertos niku KHI niku. Yang saya tahu ya pokoknya KHI itu nggih niku napa jenenge sudah pilihan-pilihan di antara ulama dijadikan pedoman bagi para hakim. Karena itulah ya kadang-kadang nyun sewu hakim-hakim itu yang dipelajari ya KHI. Ora patio ngerti fikih yang bulat yang banyak, asal bisa KHI ya insyaallah bisa jadi hakim, bisa jadi penghulu. Oh ya pedomannya ya KHI. Tapi tentu KHI itu tidak bisa menjawab
dengan napa jenenge pertanyaan, semua pertanyaan yang kadang-kadang rumit kayak tadi itu pertanyaan Gus Baha itu ya, misalnya apa namanya, diancam oleh istri pertama kalau enggak mau mentalak saya bunuh diri. Iku digoleh ning KHI ya gak ketemu ya kan. Iku kira-kira hakimnya nek dikon ngukumi terus dimintai fatwa ya dekne bingung, Pak ini terjadi tolak atau tidak. Ya mesti bingung hakimnya ya, mesti meneh-meneh ya takon kiai. Karena tidak semua KHI itu bisa menjawab. Ya. Jadi tidak sesimpel terbagi menjadi 3, ada yang KHI saja, ada Quran saja, atau sudah bermadhab-madhab dalam fikih, itu ya tidak sesimpel itu. KHI itu tidak bisa menjawab banyak persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Banyak yang terjadi di tengah masyarakat tidak bisa dijawab dengan KHI. Saya kira ya, kalau masalah-masalah itu tadi yang saya pahami, karena tadi kurang begitu mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi tetap bagaimanapun butuh jawaban, butuh apa namanya, pengetahuan tentang fikih sunnahnya, fikih Al-Quran juga butuh. Kemudian aqwalu al-ulama itu juga dibutuhkan. Dan tentu untuk kasus-kasus di Indonesia, terutama untuk memutuskan banyak hal kasus di Indonesia, sangat membutuhkan KHI, karena itu yang secara resmi kayaknya dipakai di Indonesia, kompilasi hukum Islam ya. Walaupun tentu tidak semua ulama Indonesia menyetujui KHI ya, karena ya KHI itu sudah pilihan-pilihan dari berbagai madhab, dan di Indonesia masih butuh apa ya, madhabnya itu bisa macam-macam ya. Kadang-kadang nek ora dikai Syafi'i ora gelem dan lain sebagainya, itu ya problem dalam kasus per kasus. Saya kira itu. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet kalih Gus Baha. Terose kan jenderale ilmu niku tauhid. Pertanyaan kula, hakikate Gusti Allah niku sinten? Hakikate Adam niku sinten? Hakikate Muhammad niku sinten? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah kok keren. Santri ngiren Gus. Iya, bagus lah. Maksudnya tanya hakikat. Ya bagus lah kalau ya hakikatnya Allah itu sebagai Tuhan. Terus cara mengenal Allah itu paling gampang, sehingga Imam Sibawayh bilang Allah itu araful ma'arif. Saya ngaji di mana-mana itu kampanye saya begini. Karena saya pernah diparani orang yang sejenis jenengan. Cuma lebih apa ya, lebih fasik lah kira-kira gitu. Karena nggak santri sama sekali. Yang datang ke saya itu nggak santri sama sekali. Dia datang begini, Pak Mbak, saya mau Islam serius asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Jadi nggak ada sopan-sopannya, dia tanya. Terus saya jawab gini, ya aku aja kacau. Terus saya bilang, kamu peneliti? Ya saya peneliti. Kamu orang pinter? Ya saya orang pinter. Dia punya gelar. Ya kira-kira gini, kalau gelas ini saya banting terus pecah, kamu bilang apa? Ya karena sebabnya dibanting. Ya sudah, kira-kira alam raya ini kan kadang berstatus maujudat. Kira-kira logis enggak kalau hadil maujudat khalaqahal Adam, ini maujudat diciptakan ketiadaan. Final Adam la yu'athiru syai'an. Tentu sesuatu yang enggak ada itu la yu'athiru syai'an. Di mana-mana sing yu'athiru yang bisa menciptakan atau membekasi itu adalah al-wujud. Ya berarti Allah itu penyebab dari semuanya, Pak. Iya. Nah, dari dulu kiai-kiai bilang gitu kan saya enak ya. Nah, intinya gini, terus dia menjadi sadar setelah Allah tak beri status wajibil wujud. Makanya saya tambah tua, itu tambah kagum sama ulama dulu. Kenapa kita mulai kecil dikenalkan wujud, kidam, bakok, kira-kira gitu. Hadihil maujudat, alam yang sudah kadung wujud ini, kan mau tidak mau harus disebabkan oleh yang wujud. Masa wujud disebabkan nihilisme atau ketiadaan?
Ya kira-kira gitu. Kalau sampean tanya hakikat Allah yang mudah dikenali apa? Beri status wajibil wujud. Yang wajibil wujud ini oleh kita adalah disebut Allah. Lah yang menerangkan itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Ya. Lah Nabi Muhammad turunannya siapa? Ya secara zahir turunannya Nabi Adam. Kan ya sudah gitu kira-kira. Sudah sampean yang senang saja hidup, enggak usah mikir itu. Ya sudah kita aja. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.